Ini Markus pasal 13, judulnya dibuatnya khotbah tentang akhir zaman. Berarti ini khotbah masa yang akan datang. Berarti Alkitab kita ini mengajarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan bagaimana pula langit dan bumi akan berakhir. Ya, mari kita coba membacanya. Sejauh mana kita bisa dapat mengerti, sejauh itulah kita terima. Bait Allah akan diruntuhkan. Itu judulnya dibuatnya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Barulah ayat 5 jawab Tuhan Yesus. Jadi permulaan akhir zaman yang pertama kali diruntuhkan apa? Iya, berarti akhir zaman artinya apa yang sudah dibangun akan diruntuhkan. Penciptaan artinya apa yang belum ada dibuat menjadi ada, supaya menjadi tersusun dan manusia bisa tinggal di dalamnya. Itulah maka sekarang kita masih tinggal di atas bumi yang sudah disusun mulai daripada penciptaan sampai pada hari ini. Kalau begitu akhir zaman artinya apa? Akhir zaman artinya zaman menjadi berakhir. Yang akan dibangun dulu menjadi reruntuhan. Makanya di sini bait Allah akan diruntuhkan. Bagaimanakah kesan kita sejauh yang kita tahu mengenai bait Allah? Dan sekarang dikatakan akan diruntuhkan. Pasti kita tahu bait Allah ini, gambar bait Allah sendiri, Anda pasti tahu itu semuanya berasal dari Musa. Gitu ya. Karena waktu dia di Gunung Sinai, Allah menyatakan kepadanya, beginilah buat, beginilah buat, beginilah buat. Mulai dari kemah pertemuan. Barulah Daud mulai memikirkan bait Allah akan dibangun. Tetapi karena Daud terlalu banyak berperang, akhirnya nggak boleh dia membangun bait Allah. Akhirnya Salomo lah yang membangunnya. Dan bait Allah inilah menjadi pusat ibadah umat pilihan Allah di Yerusalem. Pasti ada lagi kesan kita tentang bait Allah. Waktu bait Allah diambil waktu pembuangan ke Babylon, maka semua perabot-perabot itu diangkut. Emas semuanya dibawa Nebukadnezar ke tempat persembahannya. Dan waktu dia pesta-pesta, dipakailah alat-alat bait Allah ini. Akhirnya ada jugalah murka kepada orang Nebukadnezar. Nah, sekarang sesudah itu dibangun kembali bait Allah. Sesudah mereka kembali dari pembuangan dari Babylon. Maka kita tidak bisa lupa nabi yang khusus sekali berbicara mengenai pembangunan bait Allah, itulah, saya kira nggak silap kita, itulah Nabi Hagai. Dan juga di situ jugalah kita ingat kitab Meleaki pasal 3 ayat 10. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan supaya jangan ada kekurangan makanan. Jadi memang bait Allah ini begitu sarana
begitu tanda, begitu bisa dilihat benar-benarlah ada Allah umat Israel, karena semua bangsa juga datang ke bait Allah, datang juga ke Yerusalem untuk melihat bait Allah di mana Allah hadir. Dan yang paling serius di dalam bait Allah adalah suku Lewi. Kan begitu. Siang malam 24 jam korban bakaran tidak bisa berhenti. Semua mereka tetap mengadakannya. Dan ada tempat Maha Kudus di mana hanya setahun sekali imam-imam masuk ke tempat yang paling kudus. Dan ada tempat yang kudus dan ada juga pelatarannya, bahan-bahannya semuanya sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan. Bait Allah yang ada di surga merupakan gambaran bait Allah yang ada di bumi. Fotokopi namanya istilahnya. Iya, tetapi waktu Yesus datang dikatakannya apa? Diruntuhkan. Nah, sekarang kita kalau bait Allah diruntuhkan, kemana arahnya? Umpamanya lah, suku Lewi lah yang biasa selama ini bertugas di bait Allah. Kalau bait Allahnya diruntuhkan, jadi masyarakat biasalah dia. Karena selesailah tugasnya di hadapan Allah. Tidak ada lagi tempatnya memberikan persembahan kepada Allah. Dan umat Israel pun menjadi bubarlah. Seperti COVID-19 ini. Biasa kita berkumpul pada hari Minggu, sekarang tidak berkumpul lagi. Makanya yang bertugas biasanya mimpin kor nggak bertugas lagi. Yang biasa bertugas menerima tamu nggak juga lagi menerima tamu. Dan yang paling sering yang bertugas juga membersihkan gereja juga nggak lagi bertugas. Dan yang paling berat tugasnya yang menjalankan durung-durung pun tak juga lagi bertugas. Semuanya sudah diparkirkan. Itulah artinya waktu mereka mendengar bait Allah akan diruntuhkan. Maka mungkin kita langsung berkata, padahal bait Allah adalah lambang kemuliaan Allah di bumi dan itu diruntuhkan. Makanya mengerti kali orang itu waktu diceritakannya, ingat itu perumpamaan kebun anggur. Iya, nanti diambillah kebun anggur ini dan diberikan kepada orang lain, tak bertugas lagi lah orang ini. Inilah permulaan akhir zaman. Wah, itulah membuat mereka menjadi sesuatu yang belum pernah mereka alami. Kurasa belum pernah kita alami tidak berminggu hari Minggu seperti besok. Kecuali mulai COVID-19 ini ada, dan kapan ini berakhir juga mungkin tidak kita tahu. Kalau disuruh pun kita kumpul, bisa juga kita rasakan lebih baik di rumah daripada nanti kena musuh itu. Gitu. Nah, apakah kesan kita lagi mengenai bait Allah? Iya, itu yang pertama, diruntuhkan. Iya, makanya di sini saya waktu membacanya ini, kok ngeri kali lah ini. Biasanya tempat umat Israel memuji Allah. Dan sekarang tempat memuji Allah ini akan diruntuhkan, kata Tuhan. Satu pun batu-batunya tidak ada lagi di atas batu itu. Dan memang ini digenapkan tahun 70 oleh Titus. Iya, diambilnya emas yang ada di bait-bait Allah ini, baru dicairkannya emas itu, ditaruhnya lah emas ini di batu-batu ini. Akhirnya sibuklah rakyat mencari emas, akhirnya batu-batu bait Allah semua dibongkari untuk mendapatkan emas yang sudah dituangkan tadi ke selah-selah batu itu. Jadi kalau demikian, bisakah mata kita tertuju bahwa ini akan benar, bahwa tentang akhir zaman akan terjadi? Berarti apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di sini tahun 30? Berarti khotbahnya ini digenapi tahun 70 oleh kekaisaran
Rum. Berarti berapa tahun? 40 tahun. Jadi sesudah Tuhan Yesus menyatakan kepada penggarap kebun anggur itu, 40 tahun kemudian digenapilah, parkirlah mereka semua dan tidak lagi bertugas, termasuk yang panjang jubahnya, yang panjang doanya, yang suka duduk di depan supaya mendapat hormat, semuanya parkir karena Allah sudah membertikannya. Tapi bagaimana dengan Allah sendiri? Kalau semua yang melaksanakan pekerjaan Allah sudah diparkirkannya, apakah terdampak akan kemuliaan Allah? Atau terdampak kepada manusia yang tidak dipakainya itu? Nah, inilah nanti bisa kita coba renungkan bersama-sama. Oh, enggak payah Pak, kami langsung tahu. Bagaimana? Tapi sudah dikasih tahu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah? Dipindahkan Allah baitnya itu ke dalam diri manusia, bukan lagi di bait Allah yang dibangun oleh manusia. Ya, kalau diruntuhkan ini kemana larinya? Apakah juga terdampak kepada Allah? Atau hanya terdampak kepada orang yang bajunya panjang-panjang, suku Lewi, orang yang duduk di depan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang Farisi? Apakah kepadanya terdampak? Tetapi kepada Allah yang hadir di bait Allah itu tidak ada side effect-nya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Mari kita coba lihat di sini sehingga nanti bisa kita lihat selanjutnya. Saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Apa maksudnya ini? Kamu tidak tahukah kamu bait Allah? Pasti kamu jawabnya, ini sehubungan dengan kekudusan. Gitu kan? Jadi bait Allah itu hendaklah kudus, kan begitu di bawahnya. Makanya barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia Allah akan membinasakannya. Di dalam bait Allah pun waktu itu kita sudah lihat, sudah menjadi sarang penyamun, maka harus dibersihkan. Jadi kalau sekarang pun bait Allah juga sudah pindah ke dalam orang-orang yang percaya, 1 Korintus 3:16 ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah diam? Itu juga apa? Kudus juga. Kalau tidak kudus juga nanti sama juga akan diruntuhkan juga. Maka siapa yang membinasakan bait Allah, dia sendiri akan dibinasakan juga. Oke. Terakhir Pak, bagaimana tentang bait Allah ini lagi? Saya baca di kitab Wahyu 21-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ini langit yang baru dan bumi yang baru di kota Yerusalem ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi tidak perlu lagi ada bait Allah, karena Allah sendiri menjadi bait Allahnya, di mana kita berjumpa dengan Dia. Sebagaimana sebelum umat Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, belum ada bait Allah sampai zamannya Daud. Jadi sesudah zaman Daud ada bait Allah, tetapi sesudah Tuhan Yesus disalibkan, tunggu 40 tahun lagi, lenyap lagi lah bait Allah. Dan bait Allah sekarang orang yang sudah percaya. Dan sesudah itu akan Allah sendirilah bait Allahnya, di mana kita kembali kepada Taman Eden waktu Adam dan Hawa. Jadi dengan demikian, parkirlah semua pejabat-pejabat yang ada di bait
Allah. Karena Allah tidak lagi mendapat kemuliaan dari pejabat-pejabat di bait Allah ini. Karena dia mau semua buah kebun anggur ini untuk dirinya sendiri. Dia yang mendapatkan kemuliaan dan orang yang empunya tidak mendapat kemuliaan lagi. Makanya waktu Tuhan Yesus datang, mengapakah engkau menjadikan rumah doaku menjadi sarang penyamun? Jadi kalau demikian kita baca sekali lagi supaya nanti bisa kita lihat beberapa. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Kalau kita mau melidiki, memang arsiteknya bangunan sekali ini, kalau saya baca ini, inilah kemampuan orang Rom membantu supaya bait Allah ini memang begitu canggihnya pada saat itu. Dibantu oleh Rom supaya bait Allah itu memang sungguh-sungguh megah. Murid-murid pun mengakui bait Allah itu bagaimana? Megah sekali. Ya, murid-muridnya berkata, "Lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Dilihatnya sarana di mana mereka bisa beribadah sangat megah, sangat kokoh sekali. Dilaporkannya sama Tuhan Yesus. Itulah murid mengagumi tentang bait Allah itu. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Apa kesan kita ayat 1 dan ayat 2? Coba, bagaimana kita mampu menganalisanya? Pasti kamu katakan, apa yang dilihat murid-murid bagaimana? Tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Yesus. Murid-muridnya melihat kemegahan secara materi. Tetapi Tuhan Yesus melihat dalam kemegahan itu sudah sampai saatnya akan diruntuhkan. Kenapa diruntuhkan? Kita sudah melewati banyak khotbah. Karena yang punya kebun anggur tidak lagi mendapat kemuliaan. Jadi pandangan kita sering berbeda dengan pandangan Yesus. Kita anggap itu hebat dan kita anggap itu sangat memuliakan Allah. Apalagi dalam zaman ini terkenal kali bait Allah itu di mana Allah hadir dan bangsa-bangsa dunia datang untuk mencari Allah di situ. Dan bangunannya begitu hebat. Tetapi rupanya yang empunya bait Allah tidak lagi mendapat hormat dan kemuliaan. Yang dihormati siapa? Semua pekerja-pekerjanya itu. Bukan Allahnya yang dipermuliakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, "Pandanganmu dan pandanganku tidaklah sama. Engkau melihat kemegahan, tapi aku melihat keruntuhan." Bolehkah kita beranjak dalam pikiran ini? Kita melihat keberhasilan, tapi Tuhan melihat, oh ini sudah menuju kebinasaan. Itulah ayat 1 dan ayat 2. Berarti bisa juga kamu katakan, kalau begitu ayat 2 ini, Pak, nubuatan Tuhan Yesus. Bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Memang ada beberapa nubuatan dalam hidupnya sendiri. Anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh. Ini kan belum dia. Tetapi sudah dinubuatkannya mengenai kematiannya. Dan sekarang dia mengajarkan nubuatan tentang bait Allah akan diruntuhkan pada tahun 70 itu. Berarti runtuhnya bait Allah itu merupakan apa? Zaman akhir sudah mulai. Iya, makanya kita tadi singgung sedikit
Kalau runtuh bait Allah, maka berakhirlah jabatan. Maka berakhirlah hai Sion. Betapa mulia namamu, kan gitu ya. Iya, semua raja-raja datang untuk mencari, termasuk Ratu Seba, mencari hikmat, datang ke bait Allah. Hai Sion. Jadi kota Sion menjadi puji-pujian pun akan berakhir. Maka bukan lagi Yerusalem menjadi Sion, tapi Yerusalem menjadi batu reruntuhan. Untunglah yang mengatakannya ini adalah Yesus sendiri. Maka di dalam tuduhan nanti sering dia katakan itu, oh ini mengatakan runtuhkanlah bait Allah, supaya nanti dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Karena mereka ini tidak setuju, karena inilah hebat kemuliaan mereka sebagai pekerja di bait Allah. Tetapi Tuhan katakan akan diruntuhkan. Satu pun batu tidak akan ada di atas batu yang lain. Dan ini digenapkan pada tahun 70. Maka tempat berjumpa dengan Allah pun sudah lenyap. Di mana lagi mereka mau menjumpai Allah? Nah, lebih dalam sedikit. Itulah sebabnya makanya surat Ibrani gugur iman orang itu. Dan orang-orang Ibrani biasanya beribadah ke bait Allah. Maka ada kemungkinannya surat Ibrani itu ditulis sesudah Yerusalem diruntuhkan. Mereka sudah kehilangan imam-imam besar mereka. Sudah kehilangan bagaimana penghapusan dosa dibawa, dipotong dan dipersembahkan supaya korban penyembah, korban penghapus dosa diadakan, tetapi sudah lenyap. Maka semua pusat di mana dosa kita diampuni berakhirlah yang dilakukan oleh manusia. Maka mata kita akan tertuju kepada satu, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Jadi kalau orang yang diam di bait Allah ini, pejabat-pejabat ini tidak mau menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk mengampuni dosanya, maka secara lambang organisasi, secara lambang ritual penyembahan sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka. Karena selama ini mereka mengharapkan bahwa korban-korban itulah menghapuskan dosa mereka. Sekarang tidak ada lagi tempat berpijak. Semua sakramen-sakramen, semua baju-baju imam yang melambangkan hadirnya Allah lenyap sama sekali. Oh, berarti begitu bagi Yesus lenyapnya bait Allah untuk apa? Supaya tidak ada lagi sandaran dimanapun. Tidak ada lagi sandaran imam-imam, tidak ada lagi sandaran suku Lewi. Bubarlah semua suku Lewi yang selama ini dianggap menjadi perwakilan menghadap Allah. Sekarang kalau mereka tidak mau taat kepada anak domba Paskah satu-satunya yang disembelih pada Paskah yang terakhir, maka tidak ada lagi tempat mereka beribadah. Maka kalau begitu, bagi Yesus bait Allah diruntuhkan supaya mata orang kembali terfokus kepada Allah sendiri. Wah, hebat ya. Berarti nanti pada akhir zaman akhir, mata kita hanya tertuju kepada yang satu itu. Semua aktivitas gereja tidak bisa lagi kita andalkan, karena hanya Allah lah menjadi bait Allahnya. Itulah yang dapat kita renungkan sementara, walaupun bisa lebih banyak kita uraikan. Jadi berakhirnya bait Allah, berakhirlah jabatan mereka. Berakhirnya lah semua sakramen yang bisa mereka andalkan, di mana mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan tempat berjumpa dengan Allah sudah lenyap. Apalagi waktu Yesus disalibkan, tirai bait Allah antara tempat yang Maha Kudus dan yang kudus juga sudah dirobekkan. Itu menyatakan masing-masing orang sudah bisa datang kepada Allah. Itulah harus mereka mengakui anak domba Paskah yang terakhir disembelih. Itulah di bukit Golgota. Maka semua sakramen, semua aktivitas rohani, semua aktivitas pengampunan dosa dan doa imam-imam semua berakhir.
kecuali yang satu itu. Maka nanti juga akan sama. Waktu Allah sendiri menjadi bait Allah, kita tidak bisa lagi berpegang, aku sudah dibaptis Pak, katanya nggak bisa. Aku dulu banyak kali aku melayani di bait Allah, nggak bisa, karena semuanya menjadi tidak ada lagi diperhitungkan di sana kecuali anak domba Allah itulah menjadi bait Allah di mana kita bisa berjumpa dengan Dia. Baik, kita lanjutkan. Ketiga, ayat 3 sekarang. Ini tadi sudah ayat 1 dan ayat 2. Pandangan murid-murid dan pandangan Yesus dalam kemuliaan ini berbeda. Bisakah Anda ditambahkan lagi? Jadi di manakah kemuliaan Allah itu? Di bait Allah atau di dalam dirinya sendiri? Supaya jangan pula nanti kita terkecoh maksudku. Jadi di manakah kemuliaan Allah itu? Di bait Allah yang megah ini atau di dalam dirinya sendiri? Kurasa semua kita menjawab, Tuhan tidak pernah mendapat kemuliaan dari bait Allah yang dibangun oleh manusia. Tapi kemuliaannya ada di dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya makanya waktu disalibkan pun kemuliaan Allah tidak pernah berkurang, tidak pernah lenyap. Makanya waktu dia disalibkan pun ada orang yang menjadi percaya. Baik, 3. Ini sudah jelas bagi mereka bahwa ini akan diruntuhkan. Apakah murid-murid ini percaya, kita tidak tahu. Tetapi mereka sudah diberi tahu. Maka akhir zaman berarti mulai sejak runtuhnya bait Allah. Itu mulai tahun 70 ini penggenapannya. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Belum puas orang itu, melanjutkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Jadi ini mereka meminta kapan hal itu terjadi. Kapankah terjadi akhir zaman itu? Baru disambungnya, dan apakah tandanya? Karena mereka mau meminta tanda. Apakah tandanya? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Apakah tandanya? Kalau nanti semua ini sudah berakhir kepada kesudahannya. Kalau begitu akhir zaman apa artinya? Sampai kepada kesudahannya. Makanya tahun 70 bait Allah sudah sampai kepada kesudahannya dan dia tidak akan dipakai lagi. Maka runtuhnya bait Allah, maka itulah salah satu tanda bahwa akhir zaman sudah mulai. Tapi sebenarnya kalau kita baca Ibrani pasal 1, dengan kedatangan Yesus itu sudah datang kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, makanya di dalam 1 Ibrani pasal 1, dengan datangnya Yesus, dikatakannya dari zaman dahulu Allah sudah berbicara dengan cara berbagai banyak cara, tapi pada zaman akhir ini Dia berbicara melalui anaknya sendiri. Maka dengan kedatangan Yesus, dengan cara Allah menyampaikan firman-Nya, sudah mulai zaman akhir. Nah, jadi kalimat ini sangat penting bagi kita. Kalimat yang mana? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya, maka itulah zaman akhir. Berakhirlah semua yang sudah diciptakan ini dan mulai lagi lah yang baru. Mulailah kerajaan Allah yang baru, bukan dalam bumi yang sudah berdosa ini. Kapankah itu mulai terjadi? Apakah tanda-tandanya? Satu tanda yang pertama tadi apa? Bait Allah akan diruntuhkan. Dan itu sudah terjadi. Jadi mungkinkah kita tidak yakin akan berakhir zaman ini? Kalau tidak mungkin terjadi, kenapa sudah terjadi bait Allah tidak ada lagi? Dulu tidak ada, dibuat ada, sekarang menjadi tidak ada lagi.
Maka itulah buktinya segala sesuatu ini akan sampai kepada kesudahannya. Ya, tetapi bukan satu hari jadi. Sebagaimana Allah juga menciptakan kan bukan satu hari jadi semua. Berangsur-angsur jadinya. Runtuhnya juga berangsur-angsur. Makanya di sini bait Allah lah pertama yang akan diruntuhkan. Dengan runtuhnya bait Allah, maka mulai zaman akhir. Baik, kita baca ayat 5. Nah, ini sudah masuk kita dalam periode yang kedua. Tanda pertama sudah muncul, bait Allah sudah dijelaskan akan dibinasakan. Sekarang masuk kita bagian yang kedua, apa tanda-tandanya ya? Ini tanda-tanda. Ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalimat pertama, jangan ada yang menyesatkan kamu. Ya, baru disambungnya 6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Ya, apa tandanya? Katanya. Tandanya di sini dikatakannya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang harus terjadi pertama sekali, akan datang Mesias yang palsu, mengaku akulah Mesias, yang sudah menjanjikan akan kedatangannya kembali. Karena kita tahu Yesus sudah naik ke surga, dan akan datang yang palsu dan mengaku akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Anda bagaimana supaya kita nggak bisa tersesat? Pasti jawabnya nggak payah. Maunya tahu aku dulu Mesias yang benar. Kan begitu? Iya. Kalau kita tidak tahu Mesias yang benar, kalau datang pun yang palsu, nggak bisa kita bedakan. Nah, itulah sebabnya makanya dilayani Yesus orang ini sampai mereka mengenal, oh inilah dia. Oh iya, anak Daud, kata yang buta ya. Iya, oh inilah yang maha tinggi, kata setan kan. Oh inilah anak Allah, katanya. Dikenalnya, nanti datang pun yang palsu, mereka tidak akan terkicu karena mereka sudah mengenal Mesias yang benar itu waktu dia datang kedua kali. Jadi kalau begitu Pak, bukan saja untuk kita selamat rupanya kita mengenal Yesus. Ya jawabnya, ya tidaklah, supaya nanti kalau datang dia bisa kita kenal. Itu tujuannya. Bukan saja oke, dosaku sudah diampuni Yesus, kenal atau tidak kenal nggak peduli. Datang nanti dia, bagaimana ceritanya kita sama dia. Itulah makanya sesudah Yesus melayani murid-muridnya, ditanyanya kah? Kata orang, siapakah aku ini, katanya kan. Ada katanya nabi, katanya. Oh ini Yohanes Pembaptis, katanya kan. Tapi menurut kamu siapa, katanya. Makanya kita ini perlu kalinya pengakuan kita pribadi, bukan saja untuk keselamatan, bukan saja supaya kita mendapat hidup yang kekal. Waktu dia datang nanti kita nggak kenal, baru kita tanya kawan kita, yang mana Mesias itu nak, katanya. Nggak dikenal, nggak aku kenal kah, katanya. Itulah sekarang aku bergumulkan yang mana ya, katanya. Nah, itulah makanya di sini orang yang mengenal tidak mungkin dia disesatkan. Tapi orang yang tidak mengenalnya akan menjadi sesat. Nah, makanya kalimat yang pertama kali rupanya di sini sesudah bait Allah diruntuhkan berbicara soal kedatangan Yesus. Dan waktu dia datang banyak yang palsu sebelum dia datang. Kenapa palsu duluan? Bisa Anda jawab? Iya, supaya adil. Mas Bapak adil apa? Dia sudah datang yang benar dulu. Dan kita sudah mendapatkan kesempatan mengenal yang benar. Maka datanglah kesempatan yang gelap menyatakan akulah
dia. Kalau Anda juga mempercayainya, maka palsulah pengenalan Anda waktu Anda percaya itu. Nah, itu di sini. Makanya perlu kalinya kita mengenal Yesus, bukan saja untuk keselamatan kita, tapi waktu nanti dia datang kedua kali. Oh, inilah yang kutunggu, katanya ya. Kan pernah dengar nggak dikenalnya kawin dia kan? Itulah si Yakub kan. Dikasih kakaknya, nggak tahu dia bahwa itu bukan Rahel, si Lea rupanya. Dia mau ambil Rahel tapi dapatnya si Lea. Salah ya. Ya, makanya kita dengan Yesus nanti kalau memang kita katakan dia pengantin laki-laki, datang nanti pengantin laki-laki palsu, itu kita terima kan, sudah nanti lucu. Makanya dibuat duluan ceritanya si Yakub sama si Lea sama si Rahel. Nah, supaya jahillah, makanya dikatakannya tadi, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mau dia supaya dia dimuliakan oleh orang, karena dia tahu bahwa Mesias akan nanti dimuliakan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wah, banyak disesatkan, menerima yang bukan Mesias yang benar, mereka terima Mesias yang palsu. Maka langsung bisa kamu katakan dua-dua mereka palsu, Pak. Kan gitu ya. Yang menerimanya pun palsu, yang diterimanya pun palsu, karena nggak dikenalnya Mesias yang sesungguhnya itu. Makanya setiap kali kita berseru kepada nama yang benar, akan dijawabnya, hei anak Daud, katanya yang buta kah? Dikasihinya. Iya, kenal dia. Makanya marilah, apa yang kau mau aku perbuat kepadamu, katanya. Buatlah aku Rabuni supaya aku dapat melihat. Nah, kalaulah ditanya hari ini, Yesus datang kedua kali, kurang lebih nanti bagaimana warnanya ya? Itu kan bisa. Makanya di sini tadi jangan nanti waspada dulu kan itu. Jadi ini sudah dua tandanya. Akhir zaman berakhir mulai dari bait Allah. Kedua akan datang Mesias-Mesias yang palsu. Kalau begitu, kalau kita mengajarkan Yesus, nah, kesini ya, haruslah kita rupanya mengajarkan Yesus yang benar, supaya nanti anggota gereja kita tidak akan mempercayai yang palsu itu. Iya, itulah kurasa menjadi peringatan. Jadi kalau kita mengajarkan Mesias yang juga tidak jelas bagi jemaat kita, datang nanti yang palsu, diterimanya lah itu, tersesatlah dia di dalam akhir zaman itu, enggak menemukan keselamatan itu. Makanya perlu kali rupanya kita menceritakan Mesias yang benar kepada jemaat kita. Ya, oke, sampai di situ dulu. Sudah dua tandanya ya. Bait Allah ditentukan dan nanti akan datang Mesias-Mesias yang palsu. Dalam cerita ini kita diajar, sudahkah ku kenal kurang lebih Mesias yang menyelamatkan aku itu? Ya. Ayat 6, ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini banyak kali orang menafsirkan, mungkin sudah datang Yesus pada waktu perang dunia pertama, karena semua perang. Datang lagi perang dunia kedua, mungkin inilah sebabnya sudah datanglah Mesias, tetapi belum. Karena ini katanya tadi apa? Menjelang. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti zaman akhir itu disebut juga apa? Zaman baru. Iya. Akhir zaman, zaman yang baru. Iya, di mana semua yang binasa ini sudah diruntuhkan, dan dalam zaman baru itulah yang binasa tidak bisa masuk, yang tidak binasalah yang boleh memperoleh hidup yang di dalamnya. Kalau sekarang kan mengeluh kita semua seperti Rasul Paulus katakan,
Iya, itulah Roma pasal 8 kurasa ya. Semua orang mengeluh tentang COVID-19 ini. Karena apa? Ya karena memang ini zaman lama. Masih mempan penyakit itu menyerang kita walaupun kita sudah orang memiliki hidup yang kekal. Tapi tubuh kita ini kan belum kekal. Ini harus diubah menjadi yang baru supaya yang kekal itu nanti bertahan dalam zaman yang baru itu. Kita hidup di dalam zaman yang lama, tapi rohani kita sudah hidup di dalam zaman yang baru. Maka kita punya dua warga negara di bumi ini dan juga warga negara di dalam kerajaan surga. Nah, oke, kalau gitu terjadilah nanti perang. Berarti datang kesengsaraan bagi seluruh dunia. Memang kalau kita rajin membaca kitab Wahyu, kenapa muncul perang? Jawabnya tidak payah. Kenapa muncul perang? Karena sudah diambil Allah damai dari bumi ini. Jadi kalau masih ada damai bagi kita, makanya waktu Yesus menjumpai murid-murid apa? Damai sejahtera bagimu. Karena sudah hilang damai sejahtera mereka, karena sudah diambil damainya tadi. Di mana damai murid-murid diambil? Ya nggak payah Pak. Apa? Disalibkan orang gurunya, hilanglah damainya, karena tadi itu yang diharapkannya untuk melindungi dia. Sekarang sudah mati di kayu salib. Waktu Yesus datang, damai bagimu, diberikannya kembali damai itu. Ya makanya di sini kalau damai diambil, terjadilah perang. Ya jadi kalau kita terjadi perang, ya kan bisa terjadi perangnya. Ya, tidak ada musuh tapi terjadi perang diri sendiri. Itu damai sudah diambil Tuhan dari dalam hati kita. Maka hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu. Kan itu dikatakan dalam Alkitab. Karena sudah diambilnya damai tadi, muncullah peperangan diri sendiri. Keluarlah apa? Mengeluh. Katanya karena peperangan sudah kalah dia, makanya dia mengeluh. Kalau peperangan menang gimana? Hore, udah kalah buat, katanya kan gitu. Tapi karena kalah dia dibuat perang dirinya sendiri, mengeluhlah keluar. Gitu ya. Ya itu cuma nambah-nambahi saja supaya nggak ngantuk gitulah. Tapi kalau terjadi perang, itu berarti apa? Damai diambil dari bumi sesuai dengan kitab Wahyu. Ya maka sampai hari ini masih ada damai di dalam hati kita. Aku pun masih bisa khotbah, Anda pun masih bersedia mendengarkannya. Kalau sudah datang perang, bohongnya itu semua. Saya juga, nggak adanya itu untungnya. Kan sudah terjadi masing-masing perang, tidak lagi mendatangkan damai sejahtera. Oke, mari kita lihat lagi tanda berikutnya 8. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa saja yang harus dihadapi? Kelaparan. Apalagi terjadi gempa bumi. Apalagi bangsa bangkit melawan bangsa. Ini semua berhubungan dengan dunia ini. Tadi bait Allah sehubungan dengan hal rohani. Begitu ya? Ya, jadi hal rohani ini dulu dihancurkannya. Memang dikatakan semua kan pengadilan itu dimulai dari bait Allah. Makanya bait Allah tadi duluan diruntuhkan. Kenapa? Karena bait Allah tadi sudah tidak memberikan kemuliaan lagi bagi yang pemiliknya. Sekarang berbicara soal dunia yang menjadi kacau. Dunia yang mana? Ya perang. Apalagi tadi? Lapar. Apalagi? Gempa bumi. Semuanya ini sehubungan dengan di luar dari orang-orang Israel yang mereka menghadapi penderitaan. Memang seringkali kita baca dalam Alkitab, kalau Allah sudah memarahi anaknya sendiri, maka yang bukan anaknya pun harus dimarahinya. Tetapi mulailah dari orang yang beribadah lah penghakiman itu dimulai.
Kan itu dikatakan oleh Yesus ya, waktu dia disalibkan. Kalau kepada kayu yang hijau ini begini dibuat katanya ya, apakah nanti akan terjadi kepada kayu-kayu yang kering ini maksudnya? Maksudnya apa? Dia yang benar pun begitu dilakukan, apalagi orang-orang yang berdosa ini. Jadi apa kita dapat? Akhir zaman harus aku akui. Alasannya kenapa? Karena bait Allah pun sudah runtuh. Itu sangkut pautnya dengan Allah. Dengan sangkutnya dengan Allah pun sudah digenapi. Apalagi nanti dengan dunia ini akan terjadi kelaparan, akan terjadi perang, bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa, dan terjadi lagi gempa bumi. Ini akan mengenai di luar dari bait Allah pun harus mengalami sebelum terjadinya zaman yang baru. Harus mengalami penderitaan dulu, kata. Makanya menarik kalau kami membaca kitab Wahyu, satu-satu diruntuhkan Allah sampai tidak ada lagi tempat di bumi ini. Maka haruslah diganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru, di mana penderitaan akan berakhir. Baik perang maupun kelaparan maupun gempa bumi, satu perang dengan yang lain. Dan sesudah itu barulah permulaan zaman baru. Bagus ya, kalau gitu ada nanti zaman baru. Apakah kita percaya akan berakhir zaman ini? Pasti kita akui. Kalau nggak kuakui berakhir, maka aku tidak mengikuti sejarah apa yang sedang terjadi di bumi ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau zaman akhir pun Tuhan katakan kepada kami, supaya kami tidak terkejut kalau zaman sekarang ini akan berlalu dan akan ada zaman yang baru, di mana Engkau sendirilah menjadi bait Allah. Terima kasih Tuhan.